Tianan melihat batu suci di depannya, dan hatinya terkejut. Tuan Fang, apakah ini benar-benar akan menyerahkan batu dewa? Tinggalkan kamar dan biarkan aku datang. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar lagi dari telinga Tianan. Mata Tianan berhenti. Segera, saat Fu Zeng berjalan ke depan, dia melangkah mundur dan berjalan keluar pintu ruang rahasia. Dan pada saat ini, seseorang yang mirip dengannya. Melihat kamu benar-benar tidak mengetahui keberadaanku, itu eyelinermu, levelnya tidak cukup. Fang Yu tersenyum. Fu Zeng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara, hanya menatap Fang Yu di depannya. Jangan lihat aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hari ini, kamu tidak bisa mengambil batu dewa itu. Fang Yu berkata dengan ringan. Fu Zeng melambat, mengertakkan gigi, dan berkata dengan marah, tidak peduli siapa kamu harus tahu betapa hebatnya Tuan 8 Yuan. Saya di sini hari ini atas perintah Tuan 8 Yuan. Jika ada kecelakaan, aku tidak mampu membayar 3 kementerian besar, aku. Tuan 8 itu kentut, kita semua akan mencari pemberontakan. Bahkan 8 penguasa surgawi agung tidak takut padanya, tapi dia juga takut padanya untuk 8 kementerian Yuan. Aku masih 10 Yuan. Fang Yu bercanda. Mendengar kata-kata ini, Fu Zengxin tenggelam ke dasar, dan darah di wajahnya yang pulih melalui Xianli benar-benar hilang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang guru 8 Yuan kirimkan kepadanya untuk dilakukan, tugas yang berbahaya. Sekelompok orang yang ingin mencari pemberontakan, kejahatan tumbuh dari keberanian, mungkin mereka tidak takut mati sama sekali. Menghadapi sekelompok orang yang tidak takut mati, tidak ada alasan sama sekali, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengintimidasi mereka. Saya akan memberi Anda pilihan sekarang. Saya mendengar Tianan berkata bahwa Anda berasal dari Divisi 4, dan Anda masih murid 8 Yuan. Fang Yu berkata, saya ingin Anda memberikan segalanya tentang Divisi keempat dan 8 Yuan intelijen. Kamu, Fu Zeng terdiam. Situasi saat ini, benar-benar terbalik, telah melampaui ekspektasinya. Faktanya, Fang Yu tidak memutuskan untuk melakukan ini pada awalnya. Dia awalnya berencana membuat batu dewa palsu, dan menipu Fu Zeng untuk mengembalikan batu palsu itu menjadi 8 Yuan. Tapi setelah memikirkannya, Fang Yu menolak gagasan ini. Karena, itu tidak masuk akal. Membawa yang palsu kembali, 8 Yuan pasti akan segera mengetahuinya. Setelah itu, datanglah untuk mengklaimnya lagi, atau langsung berperang. Oleh karena itu, pembuatan barang palsu sama sekali tidak diperlukan. Mungkin juga memanfaatkan Fu Zeng untuk mendapatkan lebih banyak informasi, atau menggoda pemimpin 8 Yuan. Fu Zeng masih shock, tapi Fang Yu tiba-tiba mengangkat kakinya. Ledakan, satu kaki jatuh dan menginjak dada Fu Zeng. Engah, Fu Zeng memuntahkan seteguk besar darah. Dadanya roboh bersama lantai, sungguh tragis. Ledakan, pada saat ini, Tianan, Qiu Liang, dan Ren Lei, yang telah menunggu di luar, mau tidak mau memasuki ruang rahasia. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah mereka sedikit berubah. Benar saja, Tuan Fang masih melakukannya secara langsung. Itu tidak terlalu mengejutkan, karena dia ingin menggulingkan aliansi Kaisan, dia tidak bisa takut pada kakinya, dan dia tidak bisa dipimpin oleh hidungnya. Tidak peduli bagaimana Bai Yuan mengetahui rahasia Departemen Besar Ketiga, dia mengirim Fu Zeng untuk meminta batu dewa, itu sudah hancur. Bagaimana tidak mungkin menyerahkan barang kunci seperti batu dewa? Mulut Fu Zeng penuh dengan darah, melepaskan sejumlah besar kekuatan surgawi untuk mengobati luka di dada. Tetapi pada saat ini, seluruh dirinya, pada dasarnya telah kehilangan efektivitas tempurnya, dan dia hanya bisa berbaring di tanah, wajahnya pucat, matanya menatap Fang Yu di depannya dengan ketakutan, serta 3 komandan ketiga lainnya, kelompok terbesar. Tuan Fang, 3 komandan yang melambangkan otoritas tertinggi dari kelompok terbesar ketiga berjalan ke sisi Fang Yu dan memberi hormat dengan hormat. Melihat pemandangan ini, mata Fu Zeng terkejut, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu. Ini adalah akhir dari masalah ini, kami tidak takut untuk memberitahumu. Kami telah memilih untuk mengikuti Tuan Fang, siapa kelompok terbesar ketiga yang berkuasa saat ini. Tianan berkata dengan dingin. Ekspresi Fu Zeng tampak membosankan. Fang Yu, nama ini sama sekali asing baginya. Namun nama aneh seperti itu tiba-tiba menjadi karakter yang paling kritis.
Tiga pemimpin asli dari kelompok besar ketiga semuanya memilih untuk mengikuti orang ini. Identitas macam apa orang ini? Namun, Fu Zeng tidak terlalu banyak berpikir. Sebab, baginya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjalani hidup. Ia sudah melakukan penetrasi ke dalam musuh dan berada di tangan sosok inti lawan. Situasi ini dapat dikatakan sebagai penolakan harian dan lapangan tidak berfungsi. Saat ini, Fang Yu benar-benar mengangkat kakinya lagi. Kamu tidak bisa membunuhku, bunuh aku. Tuan Delapan pasti akan membalaskan dendamku. Fu Zeng mengguncang seluruh tubuhnya dan berteriak dengan gemetar. Aku juga tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu tidak ingin melakukan apapun, aku hanya bisa membunuhmu. Fang Yu tersenyum, juga, izinkan saya memberitahu Anda, tim yang Anda bawa, lusinan bawahannya telah ditangani oleh kami. Saat ini, di departemen terbesar ketiga, tidak ada yang dapat membantu Anda. Fu Zeng bergidik. Bas. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, sebilah pedang pendek berwarna perak tajam terkondensasi di telapak tangannya. Dia berjongkok, meletakkan pisau pendek di leher Fu Zeng, dan mengelusnya dengan ringan. Noda darah segera muncul di leher Fu Zeng. Jangan bunuh aku, teriak Fu Zeng. Saat ini, dia tidak lagi percaya diri dan bermain-main dengan orang lain. Dia tidak pernah bermimpi akan jatuh ke sarang harimau sekarang. Untuk kesempatan terakhir, beritahu saya semua informasi yang saya minta untuk Anda berikan. Jika ada kesalahan atau kebohongan, saya akan segera membunuh Anda. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Saya bersedia mengatakannya. Fu Zeng berteriak, saya bersedia mengatakan semua yang saya tahu. Itu dia. Fang Yu menyingkirkan pedang perak itu, berdiri, memandang Tian Nan di samping, dan berkata, orang ini akan menyerahkannya padamu, dan mendapatkan semua informasi dari Departemen Terbesar ke-4 dan 8 Yuan. Dipahami, jawab Tian Nan. Setelah menyerahkan orang-orang ke Tian Nan, Fang Yu mengikuti Qiu Liang dan Ren Le meninggalkan gedung pertemuan, dan mengambil platform roda gila kecil untuk mengamati seluruh Departemen Terbesar ketiga. Sepanjang jalan, Qiu Liang dan Ren Le memperkenalkan situasi dasar kepada Fang Yu. Faktanya, sebagian besar strukturnya sama dengan yang ke-9. Menurut letak geografisnya, terbagi menjadi 4 wilayah, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Setiap distrik membawahi tingkat Panglima, dan karena banyaknya personel di divisi ketiga, setiap distrik memiliki 2 Panglima. Di atas pimpinan umum juga terdapat 8 pimpinan umum bintang 1 dan pimpinan umum bintang 2 yang bertugas mengatur bawahannya. Dan seluruh wilayah bagian terbesar ketiga ini tidaklah luas, mungkin setara dengan ibu kota utara di bumi. Adapun artefak, platform roda gila dan fasilitas lainnya sangat lengkap. Pada dasarnya mampu menampung 4 juta biksu. Tuan Fang, sekarang Fu Zeng telah ditahan, Komandan 8 Yuan pasti akan segera bergerak. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah berkeliling distrik terbesar ketiga, Ren Le bertanya dengan sungguh-sungguh. Sederhana sekali. Setelah menanyakan informasi yang diperlukan Fu Zeng, kami pergi ke departemen ke-4 dan membawanya ke kampung halamannya. Fang Yu berkata dengan ringan, sebelum 8 Yuan bereaksi, kami telah mengendalikan 4 departemen besar pertama. Setelah itu, kami akan menggunakan paksaan, keuntungan, dan godaan untuk mengikis sebagian besar lainnya. Akhirnya, selesaikan 8 Yuan dan kendalikan sepenuhnya 10 divisi utama di wilayah timur. Bab 2313, mengurangi masalah. Dilihat dari ekspresi dan nada bicara Fang Yu, kata-kata ini sepertinya menunjukkan bahwa dia akan lari pagi setelah bangun tidur. Meremehkan, tidak ada tekanan. Namun jika isi kata-kata tersebut tersebar ke dunia luar, pasti akan menimbulkan keributan. Departemen terbesar ketiga akan mencaplok departemen terbesar keempat dan departemen terbesar lainnya, dan pada akhirnya mengendalikan 10 besar aliansi Kaisan di wilayah timur. Pemikiran seperti ini tidak bisa lagi digambarkan dengan ambisi. Ini benar-benar lamunan dan aneh. Selama bertahun-tahun, waktu telah berlalu, waktu telah berubah, dan banyak hal di jurang maya yang berubah. Satu-satunya hal yang konstan adalah dominasi kuat dari 3 aliansi atas dunia jurang virtual. Selama bertahun-tahun, situasi seperti departemen terbesar ketiga tidak pernah terjadi. Tapi begitu niat pengkhianatan terungkap, apa yang menunggu adalah serangan besar dari aliansi.
Tidak ada kekuatan yang bermaksud menentang aliansi yang dapat lolos dari nasib kehancuran. Hanya saja Fang Yu, sungguh berbeda. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat kuat, dan basis kultivasinya, berbeda dari kultivator manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Qiyu Liang dan Ren Lei juga bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat peribumi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak peribumi, dekat dengan alam surga. Tapi penindasan yang dilakukan orang-orang kuat ini kepada mereka benar-benar berbeda dari penindasan Fang Yu. Mengenai perbedaan spesifiknya, sulit untuk membedakannya. Tapi secara keseluruhan, apa yang diberikan Fang Yu kepada mereka, adalah jenis kekuatan super yang tersembunyi dari dunia. Jika apa yang dilihat dan dikatakan Tianan benar, Fang Yu bahkan bisa setara dengan Star Devourer yang legendaris. Apa keberadaan Star Devourer? Keberadaan mengerikan itulah yang membuat semua alam di pesawat besar ketakutan. Fang Yu, yang bisa membaginya secara merata, kekuatannya juga pasti sangat menakutkan. Menghadapi Open Mountain Alliance, sudah pasti cukup. Memikirkan hal ini, Qiyu Liang dan Ren Lei tidak meragukan rencana sederhana dan kasar Fang Yu. Tuan Fang, mengenai fakta bahwa Komandan 8 Yuan memiliki eyeliner di departemen terbesar ketiga kami akan segera memulai penyelidikan menyeluruh, dan kami harus mencabut semua eyeliner tersebut, kata Qiyu Liang. Kamu tidak perlu terlalu mempedulikan hal ini. Kamu, kelompok jutaan kultivator terbesar ketiga, sangat ingin menangkap eyeliners itu. Gampang kan, tidak perlu membuang banyak tenaga. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis, bagaimanapun, 8 Yuan ditetapkan di sini. Tingkat eyeliner bawah tidak tinggi, yang tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Mungkin dalam beberapa kasus, kita masih dapat menggunakan eyeliners ini untuk menyampaikan beberapa berita. Petik 2. Ya, jawab Qiyu Liang. 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di laut di selatan bagian terbesar ketiga distrik. Selatan, di atas laut ada sebuah pulau. Tidak ada vegetasi di pulau ini, hanya tanah datar yang gundul. Di tanah datar, sebuah penjara dibangun. Ini merupakan keramba jaring apung terbesar ketiga. Begitu Anda memasuki wilayah pulau, Anda dapat melihat beberapa pesona, yang sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Setelah memasuki bagian dalam, orang-orang di dalam dan di luar tidak dapat berkomunikasi melalui kesadaran ilahi atau tanda artefak magis apapun. Di bawah kepemimpinan Ren Lei, Fang Yu melihat Fu Zeng yang berlumuran darah di sel terdalam. Pada saat ini, Fu Zeng, tubuhnya berlumuran darah, dan sejumlah besar energi hukum masih menempel di tubuhnya, menyebabkan penyiksaan yang tiada henti. Memalukan sekali, bagaimana seseorang bisa menjadi murid dengan 8 Yuan, bagaimana kamu bisa memperlakukan mereka seperti ini? Fang Yu mengerutkan kening. Tianan berjalan ke arah Fang Yu, menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Fu Zeng sangat tidak jujur dan tidak menggunakan cara apapun. Sulit untuk mengeluarkan informasi yang benar-benar berharga dari mulutnya. Tidak heran kalau begitu. Fang Yu berjalan perlahan ke arah Fu Zeng dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, jika kamu tidak jujur, maka kamu murni mencari kematian. Saat ini, seluruh tubuh Fu Zeng gemetar, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu sudah mengumpulkan informasi berguna? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Tianan. Kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang tata letak kam terbesar keempat, kami dapat menggunakannya. Tianan sedang berbicara, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Fang Yu sedikit mengernyit. Tianan membalik tangan kanannya, dan sebuah token kristal muncul di tangannya. Saat ini, token ini bersinar. Merah, oranye, biru. Cahaya dari 3 warna berubah dan berkedip. Ini adalah tanda Fu Zeng, cahaya 3 warna semacam ini. Aku khawatir 8 Yuan menghubunginya. Tianan melirik Fang Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh. 8 Yuan, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Fu Zeng yang sekarat. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan berkata, kamu boleh menerimanya. Segera, Fang Yu dan Tianan meninggalkan sel. Pada saat ini, penampilan Fang Yu telah diubah menjadi penampilan penuh, dan bahkan auranya disamarkan pada tingkat yang sama. Kemudian, dia menggunakan akal sehatnya untuk terhubung dengan token itu. Bas, token kristal itu melayang di udara, memancarkan cahaya. Petik 2. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Pihak lain adalah suara laki-laki yang sangat dingin, dengan sedikit keagungan dalam suaranya. Mendengar pertanyaan ini,
Tiannan memandang Fang Yu dengan mata yang menakjubkan. Fang Yu menyipitkan matanya dan menjawab, saya belum berhasil. Tampaknya mereka menunda waktu. Suaranya sama persis dengan Fu Zeng, bahkan nadanya sama, tidak ada perbedaan. Pihak lain terdiam beberapa saat, tiba-tiba meningkatkan nadanya, dan berkata dengan dingin, katakan pada mereka untuk tidak memiliki ilusi, jangan serahkan batu sialan, dan aku akan menghancurkan ketiganya seketika. Aura pembunuh yang muncul dalam kalimat ini, meskipun hanya ditransmisikan melalui token, sangatlah mengejutkan. Sehingga corak Tiannan di sebelahnya langsung berubah. Mata Fang Yu berkedip-kedip, dan dia berkata, saya telah menyampaikan apa yang dimaksud orang dewasa. Mereka bertindak sangat buruk dan tidak boleh berani bermain licin. Beri mereka setengah jam lagi. Jika kamu tidak menyerahkan batu dewa itu, kamu bisa menunggu kematian. Nada suara Bai Yuan masih dingin. Setelah bawahan mendapatkan batu dewa, haruskah mereka membawa kembali bagian terbesar keempat terlebih dahulu, atau mengirimkannya langsung kepada Anda, orang dewasa? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu. 8 Yuan terdiam beberapa saat, lalu berkata, jika berhasil, segera kembali ke departemen terbesar keempat, saya akan biarkan kroni-kroninya pergi untuk menerimanya. Ingat, selama periode ini, jangan ungkapkan informasi apapun tentang pembuatannya, batu dewa, jika tidak, aku hanya akan menjadi kamu. Pahamilah, tuanku, bawahan harus merahasiakannya. Jawab Fang Yu. Retakan. Saat ini, cahaya pada token kristal menghilang. Suara 8 Yuan tiba-tiba berhenti. Fang Yu memegang token kristal di tangannya, melihat ke bawah, lalu mengangkat kepalanya, menatap Tiannan, dan tersenyum, jika saya memiliki kesempatan untuk melihat 8 Yuan ini secara langsung, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Komandan 8 Yuan, Tuan Fang, apakah Anda ingin? Mata Tiannan membelalak. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu. Di alam Suyuan, selama kita menerapkan teori ini sampai akhir, kita bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu dan menghemat banyak waktu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menoleh untuk melihat sel di belakangnya. Sambil tersenyum, hanya saja, apakah teori ini bisa diimplementasikan? Anda harus pergi ke departemen keempat dan melihat apa situasinya. Bab 2314. Pada saat ini, sebuah bintang besar jauh dari bintang terbesar ketiga, di ruangan yang agak redup. Di dalam bayangan, sesosok tubuh memegang token di tangannya. Retakan. Kemudian, dengan suara yang nyaring, token itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu, dan perlahan-lahan tersebar di udara. Fu Zeng tidak ada hal kecil yang bisa dilakukan dengan baik. Sosok dalam bayangan itu menggelengkan kepalanya, nadanya dingin. Dapat didengar dari suaranya bahwa orang ini adalah pemimpin bintang 7 yang sebelumnya berkomunikasi dengan Fang Yu, 8 Yuan. Katakan pada departemen keempat untuk bersiap, dan siapapun yang mengirimkan dari departemen ketiga segera ditahan. 8 Yuan berkata lagi, baik tuanku. Pada saat ini, di sampingnya, bayangan berubah menjadi bentuk manusia dan keluar darinya. Bayangan humanoid itu tidak mengambil 2 langkah, lalu berhenti lagi, dan bertanya dengan suara dingin itu, Tuan, apakah saya perlu membawa bawahan saya untuk membantu? Jika mayor keempat tidak bisa memenangkan lawan, tidak cepatlah, aku harus melihat, apa yang ingin dilakukan klub ketiga. Tidak ada kehangatan dalam nada 8 Yuan, mereka berani memotong Fu Zeng yang saya kirimkan, dan kemudian berpura-pura menjadi Fu. Di sisi lain, untuk menggali informasi. Dengan keberanian seperti itu, apakah itu hanya sebagian dari asteris batu untuk menyediakannya? Saya kira tidak demikian, harus ada dukungan lain. Jadi, lihat saja, apa yang membuat mereka berani. Apalagi selain membuat batu dewa. Ya, jawab bayangan humanoid itu. Haha, menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit orang yang berani menolak aliansi. Saya tidak menyangka bahwa di bawah tangan saya, ini bisa terjadi lagi. Bai Yuan mencibir dengan dingin. Setelah berbicara dengan Bai Yuan, Fang Yu kembali ke sel dan membuat sedikit penyesuaian pada Fu Zeng. Perjalanan ini menuju ke departemen keempat. Semua orang yang saya lihat mengenal Fu Zeng dengan sangat baik, dan detailnya pasti ada. Setelah setengah jam, Fang Yu meninggalkan sel. Saat ini, dia benar-benar Fu Zeng, dan dia tidak bisa melihat keanehan sedikit pun. Nah,
Ini waktunya pergi ke departemen terbesar keempat. Fang Yu dan Tiannan pergi ke platform teleportasi bersama. Apakah kita perlu pergi bersama Tuan Fang? Tiannan bertanya dengan cemberut, bagaimanapun juga. Kamu tidak perlu pergi, aku akan melakukannya sendiri. Adapun bawahan yang dibawa Fu Zeng, aku menyuruh mereka mengirim mereka untuk melakukan tugas lain, kata Fang Yu. Baiklah, Tuan Fang, hati-hati, kata Tiannan. Segera, dia tiba di stasiun transfer. Fang Yu berdiri sendirian di platform teleportasi besar. Saya harap perjalanan ini bisa lebih lancar, kata Fang Yu. Tiannan sepertinya sedang gugup dan sedang tidak ingin bercanda. Jangan terlalu gugup, kamu tidak pergi ke departemen keempat. Fang Yu tersenyum, jangan khawatir, ketika saya kembali, departemen keempat harus berada di bawah kendali saya. Di bawah, tentu saja percaya pada Tuan Fang. Tiannan berlutut dan berkata dengan tegas. Bas, segera, Tiannan mengaktifkan platform transmisi. Mahakarya cahaya lingkaran sihir pada platform transmisi, kekuatan luar angkasa yang kuat meledak. Memanggil, Fang Yu di platform transfer memasuki saluran luar angkasa dan menghilang di platform transfer. Sama seperti sebelumnya, saluran luar angkasa masih sangat bergelombang. Sial, tidak bisakah saluran luar angkasa ini lebih baik? Fang Yu bergumam, saluran luar angkasa yang begitu panjang sudah sangat kuat jika bisa dibangun. Masih ingin mulus dan nyaman. Li Huoyu berkata dengan marah. Fang Yu tidak berbicara, tapi menutup matanya. Memanfaatkan waktu tersebut, ia kebetulan memasuki menara semesta untuk melihat kondisi benih yang berkecambah. Bas, Fang Yu memasuki menara semesta dan melihat benih itu, masih sama. Ada prototipenya, tapi belum ada pertumbuhan yang jelas. Namun yang pasti aura di permukaannya sangat dekat dengan kekuatan surga. Ini juga menunjukkan bahwa dugaan Fang Yu mungkin benar. Benih ini harus memiliki hubungan dengan pedang Dao Surgawi. Pada saat ini, roh pedang surga berada di samping, berjalan mengelilingi benih yang berkecambah dalam lingkaran. Setelah Fang Yu tiba, dia melihatnya berputar puluhan kali. Apakah kamu tidak lelah? Fang Yu bertanya. Tuan, roh pedang Dao Surgawi berhenti, dan sepertinya Fang Yu muncul di belakangnya. Ia menatap Fang Yu dan berkedip. Tidak apa-apa, terus berkeliling, saya masuk saja dan melihat-lihat. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, oh, roh pedang Dao Surgawi merespons dan terus berputar di sekitar benih. Fang Yu berdiri dan melihat ke kejauhan. Kecuali posisi ini, tidak ada perubahan di bidang lain. Itu masih merupakan lahan kosong yang luas, menunggunya untuk membuka lahan kosong. Jika kamu ingin bumi dibalik ke sini untuk mencapai tingkat ketiga, itu akan memakan waktu tahun monyet. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagian utama keempat, stasiun transmisi. Pada saat ini, di sekitar platform teleportasi, di 3 lantai dalam dan 3 lantai terluar, berdiri lebih dari 5.000 biksu berbaju besi hitam. Telapak tangan mereka bertumpu pada dada, dan energi sihir merah terang terkondensasi di telapak tangan mereka. Dan tempat di mana kekuatan sihir mereka berkumpul adalah stasiun teleportasi. Jika Anda melihatnya dari kejauhan atau dari sudut pandang atas ke bawah, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa pinggiran platform teleportasi besar telah diselimuti oleh beberapa lapisan lingkaran sihir yang sangat kuat. Fungsi lingkaran sihir ini secara alami merupakan batasan. Tunggu sebentar, tidak peduli siapa yang akan dikirim dari stasiun teleportasi, mereka akan terikat oleh susunan sihir yang telah diatur sebelumnya dan ditekan oleh 5.000 biksu elit. Mereka tidak akan melarikan diri. Di depan platform teleportasi, selain beberapa lapisan lingkaran sihir dan pesona, ada juga sekelompok biksu dengan ekspresi serius. Untuk 2 pemimpin bintang pertama, bahu kirinya adalah 3 bintang. 2 pemimpin Samsung, Long Yuan, Cemerlang Yang. Bersama dengan Fu Zeng, ketiganya merupakan inti kekuasaan tertinggi dari kementerian terbesar keempat. Pada saat ini, Long Yuan dan Zhao Xinyang keduanya memiliki wajah tegas, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Wajah Long Yuan putih tanpa janggut, mengenakan jubah abu-abu polos. Zhao Xinyang bahkan lebih mencolok, dengan janggut dan wajah galak. Permukaan armor yang dia kenakan berkilau seperti sisik naga. Dan di belakang mereka, ada bupati dari 4 distrik besar dan beberapa pemimpin tingkat tinggi. Ada keheningan di seluruh platform transmisi. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya sangat tertekan.
Ini tentu saja nada yang ditetapkan oleh Long Yuan dan Zhao Xinyang. Tahukah Anda, tugas ini diberikan langsung oleh Master 8 Yuan yang menguasai wilayah timur. Beratnya bisa dibayangkan, sekalipun Anda tidak tahu apa-apa tentang detailnya, tugas ini tidak boleh dilewatkan, apalagi dianggap enteng. Setelah beberapa saat, tidak peduli siapa yang muncul di platform teleportasi, mereka harus segera diturunkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu ikuti instruksi Master 8. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, suasana di sekitar platform transmisi menjadi lebih berat dan serius. Tatapan semua penggarap yang hadir menatap ke tengah platform teleportasi. Beberapa waktu berlalu, bas, lingkaran sihir di platform teleportasi bersinar, dan kekuatan luar angkasa meledak. Pada saat ini, para biksu di sekitarnya segera menahan napas dan tampak menakjubkan. Yang akan datang. Kelompok orang terbesar ketiga akhirnya akan muncul. 2315 pedang. Wow, dengan semburan cahaya, sesosok tubuh muncul di tengah platform transmisi. Cahayanya menghilang, dan sosok ini muncul. Dari penampilannya, itu adalah Fu Zeng. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir, termasuk Long Yuan dan Zhao Xinyang, tercengang. Setelah menerima perintah Tuan 8 Yuan, mereka datang ke sini dengan gugup untuk membuat berbagai lingkaran sihir dan pesona. Saya pikir lawannya adalah sebuah tim, setidaknya sekelompok biksu. Bisakah dikirim kembali, tapi Fu Zeng sendiri. Bagaimana kabarnya? Menurut Master 8 Yuan, tidak peduli siapa itu, dia harus dikirim ke penjara. Tapi ini Fu Zeng, anak didiknya, dan salah satu kekuatan tertinggi dari departemen terbesar keempat. Pada saat ini, Fang Yu juga sedikit linglung. Setelah dia mendarat, dia melihat para biksu dengan ekspresi serius di sekelilingnya. Selain itu, ada banyak cara yang dapat membebani dirinya. Jika seseorang berubah, seperti Fu Zeng yang asli kembali ke sini. Saya khawatir dia akan kewalahan oleh kekuatan dalam sekejap, dan dia tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Apakah 8 Yuan? Mata Fang Yu berkedip, menganalisis situasi di depannya. Segera, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tampaknya 8 Yuan telah menemukan sesuatu. Biarkan departemen keempat bersiap terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu sedikit menyipit. 8 Yuan ini cukup berbahaya. Selama percakapan, tidak ada yang terungkap, jadi dia berbalik dan mengatur kelompok terbesar keempat untuk menyambutnya. Fu Zeng. Pada saat ini, Zhao Xinyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Fang Yu melihat ke arah tim tepat di depan, matanya bergerak sedikit, lalu berpura-pura kakinya gemetar dan wajahnya pucat, dan dia bertanya, kenapa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu ingin melakukan itu apa? Nada dan sikapnya saat ini sama persis dengan saat Fu Zeng yang asli sedang panik. Masuk akal jika tidak ada kekurangan sama sekali. Long Yuan dan Zhao Xinyang juga tidak melihat adanya kelainan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, menurut perintah Tuan 8 Yuan, tidak peduli siapa yang dikirim, mereka harus ditahan. Fu Zeng, ini perintah Tuan 8 Yuan, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Setelah pulih, Zhao Xinyang tersenyum. Sejujurnya, dia tidak menyukai Fu Zeng pada awalnya. Orang ini mengandalkan anak didik Master 8 Yuan, jadi dia sombong dan tidak pernah mengira dia berada di level yang sama dengan Long Yuan dan Zhao Xinyang. Bahkan jika Long Yuan dan Zhao Xinyang diminta melakukan sesuatu, mereka semua lebih unggul. Pada titik ini, Zhao Xinyang sangat tidak senang. Tapi hari ini, mereka menerima perintah dari Master 8 untuk menangkap siapapun yang dikirim dari departemen terbesar ketiga. Bukankah ini kesempatan bagus untuk membalas dendam? Meskipun itu salah paham, kamu bisa membuat Fu Zeng sedikit menderita terlebih dahulu. Itu salah, aku tidak melakukan apa-apa, ratap Fu Zeng. Apakah kami sudah melakukannya atau belum, kami akan mengetahuinya nanti. Sekarang, kami harus mengikuti perintah dan memasukkanmu ke penjara. Zhao Xinyang tersenyum lebih cerah, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Jangan khawatir, pada saat ini, Long Yuan mengerutkan kening dan berkata, lebih baik bertanya pada Tuan 8 Yuan dulu, mungkin itu salah paham. Kami hanya mengikuti baris perintah. Apa yang bisa saya tanyakan? Zhao Xinyang mengangkat alisnya. Apapun yang terjadi, tidak ada salahnya menangkapnya terlebih dahulu. Long Yuan melirik Zhao Xinyang, lalu menatap Fu Zeng,
menghela nafas, dan berkata, "Ya, ini adalah perintah Tuan 8 Yuan, dan kita tidak bisa melanggarnya." Setelah mengatakan ini, Long Yuan menundukkan kepalanya, senyuman terlihat jelas di matanya. Jelas, dia tidak berbeda dengan Zhao Xinyang. Namun, dibandingkan dengan sarkasme langsung Zhao Xinyang, dia lebih menahan diri dan mengatakan sesuatu untuk dipilih sendiri. Dia adalah pria yang jahat. Fang Yu mendengarkan apa yang mereka berdua katakan, melihat ekspresi keduanya, dan tahu, keduanya tidak mengetahui penyamarannya. Namun karena pesanan 8 Yuan, mereka tetap menembak. Fu Zeng ini telah gagal terlalu banyak, dan kedua rekannya sama sekali tidak punya niat untuk membantunya. Fang Yu menggelengkan kepalanya diam-diam. "Oke, Fu Zeng, sebaiknya kamu tidak melakukan perjuangan yang tidak perlu. Jika kamu salah paham, kamu akan tahu nanti." Zhao Xinyang berkata sambil tersenyum, menekan tangan kanannya ke bawah. Dengan instruksinya, kekuatan yang diberikan oleh 5.000 biksu di sekitarnya meningkat lagi. Ledakan, lingkaran sihir dan pesona yang menutupi platform teleportasi tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Jika orang yang berdiri di atas panggung adalah Fu Zeng asli, dia sudah terbaring di tanah sambil menangis minta ampun. Tapi Fang Yu, seolah tidak merasakannya, kakinya yang gemetar berhenti bergerak, dan malah berdiri tegak. Melihat pemandangan ini, Zhao Xinyang dan Long Yuan mengerutkan kening. Oh, membosankan. Trik penyamaran ini dulunya cukup mudah digunakan, tapi sekarang tidak masuk akal. Fang Yu menghela nafas dan berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah Long Yuan dan Zhao Xinyang berubah. Saat ini, permukaan tubuh Fang Yu penuh cahaya. Setelah beberapa saat, Fu Zeng yang asli telah menghilang. Berdiri di tengah platform teleportasi adalah seorang pria muda mengenakan jubah polos. Pada saat ini, Long Yuan dan Zhao Xinyang bereaksi, bagaimana situasi di depan mereka. "Berani, siapa kamu? Kamu bahkan berpura-pura menjadi komandan Samsung. Kamu tahu ini kejahatan besar." Zhao Xinyang memelototi Fang Yu di platform teleportasi dan berkata dengan dingin. "Namaku Fang Yu." Fang Yu tersenyum tipis dan berjalan ke depan dan berkata, "Saya datang ke sini hari ini terutama untuk satu hal." Melihat Fang Yu berjalan di bawah tekanan yang ekstrim, kecepatan berjalannya tetap stabil, dan ekspresi Xinyang dan Long Yuan berubah drastis, segera melepaskan nafas mereka. Ledakan, kedua makhluk abadi yang membosankan itu meledak pada saat yang bersamaan. Banyak pemimpin besar dan senior di belakang mereka segera menghela nafas. Boom! Di sekitar platform transmisi, semua jenis aura langsung diselimuti, dan tekanan spiritual menjadi lebih kuat. Fang Yu berjalan ke platform teleportasi, memandang Zhao Xinyang dan Long Yuan di depannya, dan menyelesaikan kata-katanya, "Saya di sini untuk mengendalikan Departemen Besar Keempat." Suara itu jatuh begitu saja. Ledakan, Fang Yu meremas kedua tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan sihir yang menakutkan. Ledakan, intensitas pukulan ini menyebabkan pesona dan lingkaran sihir asli meledak. 5.000 biksu yang bertanggung jawab menjaga lingkaran sihir di sekitar mereka semuanya mengubah wajah mereka dan memuntahkan darah. Terlebih lagi, mereka terbang langsung dan berguling-guling di tanah. Energi sihir di tangan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, dan mereka hancur berantakan. Boom! Ribuan biksu elit langsung mematahkan pertahanan, dan pemandangan ini sangat mengejutkan. Fang Yu berdiri di platform transfer, menendang kakinya, dan melompat. Memanggil. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyala, dan dua komandan bintang 3 Long Yuan dan Zhao Xinyang muncul. Jaraknya kurang dari 2 meter. "Matikan aku." Ekspresi Zhao Xinyang jelek, dan telapak tangan kanannya mengarah ke Fang Yu di depannya. Ledakan. Xianli yang kejam meledak dari telapak tangan kanannya. Bab 2316 Tebasan terkuat. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan segel emas yang rumit terkondensasi di telapak tangannya. Wow, di saat yang sama, dia berlari ke depan. Boom! Menurut kekuatan abadi yang diledakkan Xinyang, suara keras meledak di depan segel teknik cahaya emas di depan telapak tangan Fang Yu. Tetapi pada saat yang sama, Fang Yu menekan kekuatan surgawi ini dan bergegas maju dengan paksa. "Jangan merusak platform teleportasi, aku harus mengandalkannya untuk keluar dari sini." Fang Yu berkata sambil mendekati Zhao Xinyang. Pada saat ini, kelompok kekuatan abadi itu telah secara paksa ditekan kembali di depan Zhao Xinyang. Lapisan tanah retak dan jurang besar muncul. Ledakan,
Dan pada saat ini, kelompok kekuatan abadi itu meledakkan dunia. Zhao Xinyang mendengus dan terbang keluar, memanggil. Pada saat ini, Long Yuan sudah melangkah ke langit, dengan telapak tangan tertutup. Perkuat kekuatannya, telapak tangan Long Yuan menyatu, dan siluet seperti bulan sabit muncul di belakangnya, yang sekilas, tapi muncul lagi, berulang lagi dan lagi. Detik berikutnya, lapisan permukaan tubuhnya mulai berkedip, dan napasnya tiba-tiba naik beberapa tingkat. Khayalan untuk menguasai divisi keempat. Kamu tidak memiliki kemampuan ini. Long Yuan menekan dengan telapak tangan kirinya. Ledakan, sebuah cetakan telapak tangan raksasa segera muncul. Pada saat yang sama, di area tempat Fang Yu berada, seluruh tanah runtuh, yang kebetulan merupakan bekas telapak tangan. Kekuatan wabah ini sangat mengerikan. Fang Yu berdiri dengan jejak telapak tangannya, sosoknya tidak bergerak, tetapi kaki dan lututnya telah tenggelam ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Yuan di langit. Pada saat ini, nafas Long Yuan telah menyelimuti segala arah, dan garis bulan sabit besar di belakang terus berkedip. Matanya terbakar seperti api, dan auranya meningkat secara ekstrim, menghancurkan makhluk hidup. Akhirnya, terlihat seperti peri. Mulut Fang Yu sedikit terangkat, dan kakinya tiba-tiba menendang. Ledakan, sosoknya menerobos tekanan berat yang diberikan dari langit, dan bergegas menuju Long Yuan yang tinggi di langit. Saat ini, ada aura pedang tajam seperti badai dari samping. Pedang Qi ini terhubung ke langit di atas dan di bawah tanah, menyapu seluruhnya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, telapak tangan dominasi ganda, Qi yang keras keluar dari telapak tangan kanan Fang Yu. Aura pedang raksasa yang meledak dari depan, menghadapi aura sejati di udara. Boom, tanah runtuh, dan awan di langit terguncang. Ke arah ledakan pedang Qi, armor skala Sin yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di sisi tubuhnya, ada hantu seperti hantu, memegang pedang panjang yang terbakar api hitam. Sihir macam apa ini? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat posisi Zhao Xinyang. Pedang tadi tidak dipotong oleh Zhao Xinyang sendiri. Sosok seperti hantu yang muncul di sampingnya. Apa itu? Berani membobol kelompok omong kosong terbesar keempat kita. Mata Zhao Xinyang berkilat darah dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya menurut Xinyang, sebagai pemimpin aliansi Kaisan, otoritas terbesar keempat, adalah otoritas tertinggi. Aku bersumpah, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mati. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, hantu Zhao Xinyang di sebelahnya mengangkat pedang api hitam di tangannya lagi. Angin kencang, Zhao Xinyang mendengus dingin, memanggil, pedang panjang hantu di sampingnya telah ditebas. Panggil, tiba-tiba, langit dipenuhi hujan pedang, menyapu Fang Yu seperti angin kencang. Setiap aura pedang mengandung kekerasan yang ekstrim, cukup untuk membunuh semua kekuatan. Fang Yu tampak menakjubkan dan mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, tanda bintang berujung 5 di punggung telapak tangan memancarkan cahaya ungu. Boom, kekuatan mengerikan dari 10.000 cara meledak. Di udara, aura pedang ledakan yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh letusan 10.000 kekuatan yang tiba-tiba ini. 3 roh suci penyegel, jauh di udara, wajah Long Yuan serius, dan tangannya terjepit. Bas, di atas kepalanya, 3 sosok yang sangat kabur muncul. Ketiga sosok bercahaya putih itu mengulurkan 1 jari. Boom, 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 3 kekuatan abadi yang sangat istimewa dan sangat kuat meledak menuju posisi Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya menghadap ke langit. Boom boom, cincin mengembun di depan lengan kanannya. 30 cincin terkondensasi hanya dalam 2 detik. 30 cincin dewa telapak tangan. Boom boom boom, Zenki yang kejam, diberkati oleh kekuatan cincin ke-30, sudah cukup untuk menelan langit dan menghancurkan segala sesuatu di depan Anda. 3 kekuatan sihir yang jatuh dari langit juga berkumpul di udara, membentuk kekuatan sihir yang kuat. Bang panjang, poni yang memekakkan telinga menyebar di udara. Paksaan yang kejam menyebar ke sekeliling. Tanah hancur, dan ribuan biksu elit yang terluka dipukul berulang kali dan berteriak berulang kali. Dan platform transmisi, juga jatuh dan berubah menjadi tumpukan puing. Daerah sepanjang 2000 km telah terkena dampak dengan tingkat yang berbeda-beda. Ini adalah pertarungan antar makhluk abadi. Perkelahian peri yang sesungguhnya. Boom, di bawah pemboman Xianli, Fang Yu turun dari kejauhan.
Dan Long Yuan di udara terkena kekuatan telapak tangan ilahi tertinggi 30 cincin dan terbang keluar. Sisa tebasan langit. Pada saat ini, Zhao Xinyang di kejauhan meraung, dan hantu di sampingnya tiba-tiba membesar. Pada saat yang sama, pedang panjang api hitam di tangannya marah ke arah langit. Ledakan, bilahnya mengeluarkan cahaya yang kuat, langsung ke langit. Huhuhu, saat ini, angin bertiup kencang, dan langit di seluruh area dengan cepat menjadi redup. Saat ini, jumlah hantu itu juga meningkat pesat. Suhu seluruh dunia tiba-tiba menjadi dingin. Kekuatan magis tipe domain, pada saat yang sama berkomunikasi dengan roh dan instrumen magis, dan memiliki hukum kekuatan, hukum ruang, dan Fang Yu mengangkat kepalanya gelombang www.novelhall.com gelombang boom. Langit yang gelap seperti selembar kertas, bagian tengahnya menyala, dan sebuah lubang terbakar. Fang Yu sedang menatap lubang ini. Boom! Tiba-tiba, pedang hitam pekat yang besar menusuk dari lubang ini. Arah datangnya duri itu persis di tempat Fang Yu berada. Dan ukuran pedang ini sangat mengerikan. Sama seperti pedang surgawi suci pada saat itu. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat. Waktunya untuk menggunakan mantra lain, tetapi mengangkat telapak tangannya. Pedang besar itu terpotong, dan kepala pedang yang tajam dan sangat kuat telah dipotong di depan Fang Yu. Fang Yu menyipitkan matanya dan menyatukan telapak tangannya pada waktu yang terbaik. Tanda seru, booming, jauh di langit, suara keras. Kekuatan kekerasan meledak di sekitar. Zhao Xinyang di kejauhan menunjukkan senyum kejam dan berkata dengan keras, ini adalah takdirmu. Ya, apa akhirnya? Mendengar ini kali ini, suara Fang Yu terdengar pelan. Wajah Zhao Xinyang berubah drastis dan dia melihat ke depan. Saya melihat pedang besar yang dipotong dari langit berhenti tiba-tiba. Kepala pedangnya, sesosok tubuh kecil, masih berdiri di tempatnya. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, telapak tangan Fang Yu dengan erat menjepit sedikit bilah yang telah dipotong. Tapi posisi sekecil itu menghalangi seluruh tebasan pedang. Adegan ini terlihat sangat mengejutkan. Bagaikan seekor semut, menghalangi batu besar yang jatuh di langit. Kakak, hantu di samping tangan Zhao Xinyang yang memegang pedang panjang bergetar. Intensitasnya bagus, tapi tidak cukup. Fang Yu tersenyum dingin, memikirkannya. Boom, di antara telapak tangannya, nyala api emas merah tiba-tiba menyala. Nyala api langsung menyala di permukaan pedang raksasa itu dan menyebar dengan cepat. Bab 2317. Boom! Api emas merah dengan cepat menyebar ke seluruh pedang raksasa. Nafas panas menyebar ke sekeliling. Zhao Xinyang, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dengan wajah jelek, dan segera menoleh untuk melihat hantu di samping. Pada saat ini, pedang di tangan hantu yang tipe betonnya diperbesar puluhan kali lipat benar-benar terbakar. Zizi, intensitas apinya sangat dahsyat. Pedang api hitam di tangan hantu itu dengan cepat berubah menjadi abu hitam dan menghilang di udara. Mata Zhao Xinyang membelalak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang api hitam ini adalah hadiah yang dia terima dari Departemen Super ketika dia menyelesaikan misi peringkat kedua. Dilaporkan bahwa pemerannya dilakukan oleh orang dewasa yang merupakan salah satu dari 8 Raja Surgawi. Ini sangat kuat. Sejak mendapatkan pedang ini dan mengintegrasikannya ke dalam senjata hidupnya, kekuatan Zhao Xinyang telah meningkat pesat, dan pedang api hitam telah menjadi simbol statusnya. Tapi sekarang, pedang api hitam menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pedangmu tidak buruk, dan kekuatan magisnya juga sangat bagus. Fang Yu melihat posisi Zhao Xinyang, tersenyum, dan berkata, hanya saja tingkat kekuatan ini masih jauh dari cukup. Ledakan. Begitu suara itu turun, kekuatan di telapak tangan Fang Yu tiba-tiba meningkat. Ledakan. Pedang raksasa yang jatuh dari langit meledak tiba-tiba. Pedang api hitam di tangan hantu di kejauhan hancur di saat yang sama. Engah. Senjata ajaib kelahiran dihancurkan, dan kerusakan yang disebabkan oleh Xinyang secara alami cukup besar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh. Dan bayangan hantu di langit yang tinggi juga menjadi sangat tidak stabil, hampir kabur hingga menghilang. Jauh di langit, Long Yuan terlihat sangat jelek saat melihat pemandangan ini. Fang Yu di depannya jauh di luar imajinasi mereka. Vitalitas ini tidak kuat, tetapi kekuatan yang dapat ditampilkan benar-benar berbeda dari permukaan. Sehingga mereka berdua, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian yang tumpul, merasa frustrasi di dalam hati mereka, dan tidak percaya diri.
Siapa kamu? Apakah kamu dari dua liga besar lainnya? Long Yuan bertanya pada Fang Yu dengan suara dingin. Fang Yu menatap Long Yuan di langit, tersenyum dan berkata, saya berkata, nama saya Fang Yu. Mengenai identitas lebih detail, saya tidak ingin memberi tahu Anda. Memanggil, begitu suara itu turun, Fang Yu berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menghilang di tempatnya. Rambut Long Yuan berdiri di sekujur tubuhnya, melepaskan sejumlah besar kekuatan surgawi, membungkus dirinya seperti bola. Bum bum bum, kekuatan abadi terus dilepaskan, menghabiskan sejumlah besar energi sihir di tubuh Long Yuan. Di tempat alam Suyuan ini, semakin tinggi basis budidayanya, semakin banyak sumber energi spiritual yang dibutuhkan. Dalam proses melawan Fang Yu, Long Yuan hampir tidak sengaja menahan tangannya. Setiap kekuatan supernatural dan teknik sihir adalah yang terbaik, dan menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Ketika dia sekali lagi melepaskan sejumlah besar kekuatan abadi sebagai pertahanan, dia menyadari bahwa lebih dari setengah aura di tubuhnya telah dikonsumsi, dan hanya kurang dari sepertiga yang tersisa. Dan saat bertarung melawan lawan dengan level yang sama atau bahkan lebih tinggi, tidak ada kesempatan untuk menggunakan kristal roh atau pil roh untuk memulihkan aura saat bertarung. Oleh karena itu, hati Long Yuan tenggelam saat ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan bulu bagian bawah sebelum sepertiga terakhir auranya habis, maka konsekuensi menunggunya tidak dapat diterima. Wow, saat ini, Fang Yu telah muncul di atas kepala Long Yuan. Mata Long Yuan sangat menakjubkan, dan telapak tangannya terangkat. Ledakan, telapak tangan kiri ditumpangkan di telapak tangan kanan, dan dua lapisan kekuatan surgawi saling tumpang tindih, meledakkan kekuatan sihir yang beberapa kali lebih kuat. Energi sihir ini meledak ke arah Fang Yu secara frontal. Sudut mulut Fang Yu sedikit terangkat, dan jantungnya bergerak. Desir, desir, desir. Saat ini, sosoknya berubah dari 1 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8. Boom! Energi sihir yang diledakkan Long Yuan langsung meledakkan mereka berempat. Namun, 4 jalur tersisa masih mendekati Long Yuan dari 4 arah berbeda. Aura yang dipancarkan setiap sosok adalah sama, dan sangat mustahil membedakan yang benar dari yang salah. Wajah Long Yuan jelek, mengertakkan gigi, dan berpikir untuk membuat rahasia. Pengawal Tian Yuan, ledakan, lapisan kekuatan surgawi di tubuh Long Yuan meledak lagi, meledak ke arah sekeliling. Fang Yu di 4 arah, semuanya ditembakkan pada saat ini, meledak di udara. Tubuh di sebelah kiri tidak meledak, tapi terbang dengan cepat. Long Yuan menghela nafas lega, tapi nafasnya masih pendek. Kewaspadaan dan kesungguhan di matanya tidak berkurang setengahnya. Sebab, saat ini cadangan aura di tubuhnya semakin sedikit. Hanya 1/5 yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, auranya pasti akan habis. Reiki harus dipulihkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Yuan membalik tangan kanannya, dan botol obat hijau muncul di tangannya. Saat mulut botol terbuka, aroma obat yang kuat tercium darinya. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan aura kemurnian tinggi dalam jumlah besar. Ini adalah Great Gathering Pill yang hanya bisa dimiliki oleh para pemimpin bintang. Setelah meminumnya, dapat dengan cepat memulihkan aura yang telah dikonsumsi. Hanya saja, meskipun itu adalah komandan bintang 3, dia hanya dapat menerima 10 pil roh tingkat tinggi ini dalam satu waktu. Selain itu, Anda dapat mengajukannya kembali hanya setelah habis. Dan setiap menerimanya, Anda perlu memberikan bukti tujuan dari pil roh sebelumnya, jika tidak maka tidak akan dikeluarkan lagi. Sekalipun Panglima Samsung yang menguasai sebagian besar, tidak ada keistimewaan sama sekali. Jadi ini adalah obat mujarab yang sangat berharga. Di dalam botol obat di tangan Long Yuan, hanya ada 2 pil pengumpul roh agung yang tersisa. Saat ini, dia tidak terlalu banyak berpikir, mengangkat botol obat, dan ingin menelan kedua pil roh yang tersisa di dalamnya. Retakan, tetapi pada saat ini, sebuah tangan terulur dari samping dan mengambil botol obat di tangannya. Wajah Long Yuan berubah drastis, dia melihat ke depan dan hatinya terguncang. Fang Yu, yang terpesona olehnya, berdiri di depannya. Dan di tangannya, dia juga memegang botol obat berisi 2 pil pengumpul roh berukuran besar. Pada saat ini, Fang Yu dengan senyum tipis di wajahnya, mengguncang botol obat di tangannya, dan menuangkan 2 pil pengumpul roh agung ke dalamnya. Kedua pil pengumpul roh itu hanya seukuran ibu jari, dengan pancaran cahaya biru samar, jelas mengandung banyak energi spiritual.
Komandan bintang 3 yang bermartabat, orang yang paling kuat. Dalam pertempuran, dia harus menelan pil roh untuk memulihkan auranya. Cara yang sangat sederhana. Fang Yu menyipitkan mata ke arah Long Yuan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Lingkungan ini benar-benar bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bidang terendah di bumi. Long Yuan tidak berbicara, mengertakkan gigi, dan tiba-tiba melemparkan telapak tangan kirinya. Boom! Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Long Yuan yang terulur. Boom! Sejumlah besar Zenki dilepaskan, dan seluruh lengan kiri Long Yuan hancur dalam sekejap. Ah! Long Yuan menjerit, dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada aura untuk digunakan dalam tubuhnya, kan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum menatap Long Yuan. Wajah Long Yuan pucat dan tidak berbicara. Alam abadi sejati, pembangkit tenaga listrik alam abadi tumpul. Dalam pertempuran, masih ada kekhawatiran tentang jumlah energi spiritual dalam tubuh. Situasi ini menyebar ke dunia luar, dan bahkan alam yang lebih rendah. Saya khawatir itu tidak ada yang akan mempercayainya. Fang Yu berkata, dan hanya ada 2 pil roh di tangannya yang dapat memulihkan aura, terlalu menyedihkan. Bab 2318 Nyala Api Menyala. Mendengar kata-kata ini, Long Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Di masa lalu, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengonsumsi aura sebanyak itu. Tapi kali ini menghadapi Fang Yu, kekuatan magis dan mantra yang dia gunakan benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Situasi saat ini tidak terduga. Tapi sekarang, dia tidak punya cara apapun untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Aura di dalam tubuh hampir habis. Botol obat berisi pil pengumpul roh agung jatuh ke tangan Fang Yu lagi. Adapun penolongnya, ribuan biksu elit di tanah masih terbaring di sana sambil meratap, dan setelah Zhao Xinyan dihancurkan oleh artefak kehidupan Fang Yu, tidak ada suara lagi. Situasi saat ini, meskipun aku tidak mau mengakuinya di dalam hatiku, situasi pertarungannya sudah jelas. Dia dan Zhao Xinyan kalah. Selain itu, setelah pergi ke departemen ketiga, Fu Zeng, yang hidup atau matinya tidak diketahui. 3 kekuatan tertinggi dari terbesar keempat, semuanya telah kalah. Ini juga berarti, yang paling kalah keempat. Jantung Long Yuan berdebar kencang, menatap Fang Yu di depannya. Dengan begitu banyak hal, dia telah naik dari seorang biksu tingkat rendah di Open Mountain Alliance ke posisi otoritas tertinggi saat ini di kelompok terbesar keempat. Dalam waktu yang lama, dia belum pernah menghadapi situasi kritis seperti ini. Saya ingin tahu, apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Fang Yu memandang Long Yuan dan bertanya. Fang Yu, apa yang kamu lakukan sekarang adalah kejahatan menghukum 9 klan. Long Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya menyarankan Anda untuk mengendalikan tebing, jika tidak, kemarahan mayoritas super akan miring dan Anda tidak dapat menahannya. Petik 2. Kebanyakan orang super tidak seseram yang Anda kira. Fang Yu meletakkan botol obat di tangannya dan berkata dengan tenang, saya di sini hari ini, dan tidak perlu membunuh kalian semua. Mendengar ini, ekspresi Long Yuan berubah, matanya penuh keterkejutan saat dia melihat ke arah Fang Yu. Apakah kamu tidak memahami kebenaran dalam pertempuran tadi? Fang Yu mengangkat alisnya, selama 3 aliansi besar ada, masing-masing kultivator Anda memiliki belenggu di tubuh Anda. Bahkan jika Anda berjuang untuk aliansi, belenggu ini belum diangkat, dan masih membatasi Anda semua waktu. Hati Long Yuan terkejut, tapi dia tidak berbicara. Dalam keadaan normal, seharusnya ada aura di langit dan bumi, tidak peduli kaya atau tipisnya. Singkatnya, jika Anda berada di atas kondisi pikiran sebenarnya, tidak mungkin khawatir tentang kekurangan aura. Fang Yu berkata lagi, aura langit dan bumi, ini seharusnya menjadi milik semua biksu, tidak dikendalikan oleh beberapa orang kuat dan bergantung pada amal mereka. Mendengar ini, Long Yuan sudah sedikit menundukkan kepalanya. Dia tahu arti kata-kata Fang Yu. Pada saat yang sama, dia bukannya tanpa perasaan tentang hal itu. Tapi, meski hati tidak puas, apa yang bisa kita lakukan? Aliansi Kaisan terlalu kuat, dan mereka tidak bisa melawan. Entah mati atau hidup, dihadapkan pada pilihan seperti itu, sebagian besar biksu masih bersedia bertahan. Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Long Yuan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Saya pikir Anda mengerti, dan saya sudah mengatakan niat saya sebelumnya. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya ingin mengendalikan departemen keempat. Saat ini, Fu Zeng telah saya penjarakan di departemen ketiga.
Adapun Anda dan yang lainnya juga dikalahkan oleh saya. Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak perlu membunuhmu, tetapi kamu harus menuruti perintahku. Dengan kata lain, kamu mati atau memberiku kendali jurusan keempat. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Yuan tidak bereaksi terlalu keras. Dia hanya menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan bertanya, pihak ketiga. Mereka bertiga telah menerima kontrak darah dan menjadi bawahanku. Fang Yu berkata, lagi pula, mereka yakin. Sekarang giliranmu untuk memilih. Mata Long Yuan berkedip, dia terdiam selama beberapa detik, dan berkata, apa yang ingin kamu lawan, adalah kekuatan kuat yang telah ada di alam Void Abyss selama bertahun-tahun, mengakar kuat, dan memiliki kekuatan di seluruh dunia, seluruh alam Void Abyss, dan bahkan meluas ke dunia luar. Dan ini ada total 3 kekuatan di alam Void Abyss. Menurut pengalaman keluarga sebelumnya, setelah level hal serupa melebihi titik kritis tertentu, itu 3 aliansi besar akan bergabung untuk memadamkan. Dengan kata lain, Anda mungkin harus menghadapi serangan gabungan dari 3 liga besar pada saat yang sama. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu? Harus ada kepercayaan diri, tapi tidak ada yang tahu persis bagaimana hal itu akan berkembang. Fang Yu tersenyum. Sekarang, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Pilihanmu sangat sederhana, hanya ada 2. Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan mereka semua dan kamu bisa melawan aliansi gunung terbuka? Sudah kubilang, kamu sedang bermimpi. Aku telah menyampaikan berita itu kepada Master 8, dan dia akan segera menurunkan tangannya dan menghabisimu. Ingin mencari pemberontakan. Saat ini, terdengar ledakan tawa nakal di kejauhan. Suara itu dibuat oleh Zhao Xinyang. Saat ini, dagunya masih berlumuran darah, dan tidak ada darah di wajahnya. Tapi sepertinya karena 8 Yuan sudah diberitahukan, dia sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Wow, sosok Fang Yu melintas dan menghilang di depan Long Yuan. Long Yuan membuka matanya lebar-lebar dan melihat posisi Zhao Xinyang. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan Zhao Xinyang. Senyuman di wajah Zhao Xinyang belum surut. Fang Yu di depannya, tangan emasnya telah hancur. Senyum di wajah Xinyang berubah menjadi panik. Ah, bang! Jeritannya baru saja keluar, dan berhenti tiba-tiba. Boom! Ledakan terdengar dari udara. Pukulan Fang Yu justru menghancurkan tubuh Zhao Xinyang hingga berkeping-keping. Bahkan darahnya tidak terciprat, dan seluruh tubuh berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Nafas miliknya benar-benar hilang. Dengan kurang dari 1/5 energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, dia masih bisa tertawa begitu keras, siapa yang memberinya keberanian. Fang Yu menarik kembali tangan kanannya yang memancarkan aroma energi putih, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu 8 Yuan? Obat macam apa yang diberikan 8 Yuan padanya untuk membuatnya mengalami gangguan mental? Long Yuan menatap Fang Yu dengan takjub di matanya. Memanggil, Fang Yu kembali ke tubuh Long Yuan. Nah, sekarang adalah kesempatan terakhirmu. Kamu bisa memilih untuk hidup atau mati. Fang Yu berkata, jangan berharap 8 Yuan. Dia tidak mungkin berada di dekat api. Kamu tidak akan tahu abumu sampai dia tiba. Kemana perginya Yang? Saat ini, Long Yuan benar-benar tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, setelah melihat kekuatan Fang Yu, nyala api berkobar di dalam hatinya. Jika Fang Yu benar-benar bisa sukses, aku ingin mengikutimu. Long Yuan berkata tanpa ragu-ragu terlalu lama. Ya, jangan buat orang itu lebih pintar. Fang Yu tersenyum dan mengangguk ringan. Selanjutnya, dia meminta Long Yuan untuk menerima kontrak darah. Saat meninggalkan bekas di Long Yuan, Fang Yu ingat bahwa dia juga memiliki tanda yang ditinggalkan oleh monster di dunia bawah. Saat itu, dia juga menerima kontrak darah. Hanya saja kontrak darah sangat menakutkan bagi biksu biasa, dan merupakan kutukan yang tidak terpecahkan. Tapi di Fang Yu, di depan jalan. Bab 2319 Siapa kamu? Tidak banyak pengaruhnya. Agar tidak mengganggu Menara Ming dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, Fang Yu belum menghilangkan kontrak darah ini untuk saat ini, tetapi dia telah sepenuhnya mengisolasinya dari luar dan telah melakukan gangguan pada tingkat tertentu. Jika menurut tanda kontrak darah, Fang Yu masih dalam proses perjalanan menuju bintang kutub. Inilah yang bisa dilihat oleh orang asing di dunia bawah. Adapun apa yang sebenarnya dilakukan Fang Yu, orang asing pembuat hantu itu tidak tahu apa-apa.
Singkatnya, tidak mungkin menyerahkan batu dewa dalam jangka pendek. Fang Yu harus menggunakan batu suci ini untuk meningkatkan budidayanya dan pada saat yang sama memahami kecerdasan seluruh wilayah Suyuan. Setelah meninggalkan jejak di Longyuan, Fang Yu kemudian meninggalkan kontrak darah dengan para pemimpin tingkat tinggi dan tingkat tinggi di bawahnya. Para pemimpin dan pemimpin senior itu melihat kematian tragis Zhao Xinyang, dan melihat Longyuan telah menundukkan kepalanya, tentu saja dia tidak berani memikirkan hal lain, apakah mereka menginginkannya atau tidak, mereka hanya bisa menerima kontrak darah dengan patuh. Kalau tidak, kematian sedang menunggu mereka. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu mengikuti Longyuan ke ruang diskusi. Besaran departemen terbesar keempat pada dasarnya sama dengan departemen terbesar ketiga, mungkin sedikit lebih kecil, namun kesenjangannya tidak besar. Tuan Fang, Bai Yuanda, komandan mungkin akan segera membawa orang untuk menekan, bagaimana saya harus menanggapinya? Longyuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sejauh kesan Anda, orang macam apa 8 Yuan itu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Komandan 8 Yuan adalah komandan bintang 7 dari aliansi, dan murid Zhenlong Tianjun, salah satu dari 8 Raja Surgawi Agung. Longyuan berkata dengan mata yang menakjubkan, dia sangat kejam dan mendominasi. Masalah sepele, 4 pemimpin tingkat bintang 5 di bawah assassin, sejak saat itu, reputasi mereka telah menyebar jauh dan luas, dan seluruh para pemimpin wilayah timur takut bertemu dengannya, jadi mereka tidak berani melakukan kesalahan. Pemimpin bintang 5 akan membunuh begitu saja. Kekuatannya sangat kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Di aliansi Kaisan, selama levelnya lebih tinggi dari lawan, secara teoritis, dia mengendalikan hidup dan mati lawan. Longyuan berkata, terutama bawahan langsung, tidak ada cara untuk melarikan diri. Orang yang kejam, menurutmu apa yang dia pikirkan sekarang, apa yang akan dia lakukan? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Longyuan berpikir sejenak, wajahnya menjadi pucat, dan berkata, saya kira dia, pasti sedang marah, dan segera dia akan mengirim para elit dari kementerian besar terdekat untuk mengepung dan menindasku. Pada saat ini, sebuah bintang besar, di ruangan redup. Bai Yuan masih duduk dalam bayangan, tapi tidak bergerak. Suasana di seluruh ruangan sangat menyedihkan. Bayangan humanoid berlutut di depan Bai Yuan. Tuanku, biarkan aku pergi dan menangani ini. Kata bayangan itu. 8 Yuan masih tidak berbicara. Namun sesaat kemudian, di dalam bayangan, 2 sinar cahaya berdarah yang menakutkan meledak. Jika Anda hanya melihat mata ini, Anda pasti akan mengira bahwa itu adalah mata dari sepasang roh kuno yang ganas. Ada juga karakter yang sangat rumit yang berkedip-kedip di pupilnya. Dia bisa mengalahkan Longyuan, menurut Xinyang, dan membuat 3 limbah dari kelompok terbesar ketiga bersedia mengikuti. Kekuatannya mungkin telah mencapai puncak negeri Dongeng Tumpul, atau bahkan peribumi. Shadow terus berbicara, tingkat sasaran ini paling cocok untuk saya tembak, tuanku. Kamu cocok, tapi tidak cukup. Bai Yuan berkata, nadanya sangat dingin. Bayangan itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Saya ingin tingkat keberhasilan 100%, jadi, kali ini, Anda, Ying 3, Ying akan syuting bersama. Bai Yuanhan berkata, besok, aku ingin melihat tubuh Fang Yu. Jika kamu gagal, jangan kembali lagi. Dimengerti, tuanku. Saat ini, ada 3 suara yang menjawab 8 Yuan. Pada titik tertentu, 2 bayangan baru muncul di kedua sisi bayangan itu. Dilihat dari penampakannya, ketiga bayangan tersebut sama persis, dan tidak ada perbedaan yang terlihat. Memanggil, setelah menjawab 8 Yuan, ketiga bayangan itu menempel di tanah dan menghilang. Di dalam ruangan, keheningan kembali terjadi. Bai Yuan duduk di posisi semula, matanya dingin. Jika bukan karena aku pasti akan memenggal kepalamu. Fang Yu. Bagian keempat adalah lokasi stasiun transfer. Karena pertempuran sebelumnya, seluruh area di dekatnya hancur hingga runtuh. Stasiun transfer secara alami sudah tidak ada. Lagi, Fang Yu berdiri di depan platform transmisi yang runtuh dan menghela nafas. Stasiun teleportasi hilang, jadi Bei hanya bisa membantu. Sejak datang ke pesawat besar, Bei sepertinya sudah tertidur. Fang Yu membangunkannya untuk pertama kalinya, dan dia tidak tahu apakah dia masih bisa memainkan peran sebelumnya. Bai,
Fang Yu berteriak beberapa kali sebelum Bei Bei dengan bodohnya mengeluarkan kepalanya dari pakaian di dadanya. Bisakah Anda membantu saya kembali ke departemen terbesar ketiga? Melihat penampilan Bei Bei, Fang Yu tidak punya dasar hati. Wang, Bei Bei menjawab dengan malas. Ya, Fang Yu berkata dengan heran, kamu sedang tidur, bagaimana kamu menandainya? Bei Bei tidak bermaksud menjawab pertanyaan ini, dan melompat keluar dari dada Fang Yu, melayang di udara. Bas, pupilnya bersinar, dan tanda cincin muncul di depan Fang Yu. Namun, dibandingkan dengan bidang bawah, tanda cincin ini tidak terlihat begitu stabil, dan setiap garis yang membentuk tanda cincin tersebut bergetar sedikit. Sayang, apa kamu yakin bisa mengirimku kembali ke departemen terbesar ketiga? Fang Yu melihat tanda yang berkelap-kelip di depannya, Wang yang sedikit tidak yakin. Melihat Fang Yu ditanyai, Bei Bei segera menjadi energi dan menggonggong beberapa kali, sangat tidak puas. Petik 2. Aku bercanda, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Fang Yu segera menjadi tenang. Kemudian, dia melirik ke arah Long Yuan, yang tercengang di sampingnya, dan berkata, saya akan kembali ke departemen ketiga dulu, dan segera kembali, jika berjalan lancar. Setelah mengatakan ini, Fang Yu masuk ke tanda dering di depannya. Saat Fang Yu melewati tanda cincin, nafasnya menghilang. Tapi Bei Bei tidak segera menyusul, tapi mengibaskan ekornya di udara, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Wow, Bei Bei juga menghilang. Long Yuan berdiri di sana dengan linglung, dan setelah beberapa saat, dia pulih dan berbalik dan pergi. Fang Yu melewati tanda cincin, tetapi tidak langsung kembali ke bagian ketiga seperti sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa pada saat dia melewati tanda cincin, potongan tembaga di tas penyimpanannya yang diperoleh dari wanita tua di zona perdagangan base camp ke-9 tiba-tiba bersinar terang. Begitu lampu menyala, Fang Yu merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Lalu, bidang penglihatan di depannya berubah. Itu bukan departemen terbesar ketiga, tapi lingkungan yang asing. Itu adalah sebuah paviliun. Fang Yu berdiri di tengah paviliun. Ke depan, saya melihat sosok dari belakang. Orang ini berpakaian putih, kurus, rambut panjang setengah hitam dan setengah putih, dan berdiri dengan tangan di punggung. Fang Yu sedikit mengernyit melihat sosok ini dari belakang. Ada keheningan di sekeliling, siapa kamu? Fang Yu akhirnya berbicara, memecah ketenangan. Saat ini, orang di depan berbalik. Ekspresi Fang Yu berubah saat melihat wajah orang ini, matanya terkejut. Bab 2320, lama tidak bertemu. Pria ini memiliki wajah tampan, alis seperti pedang, mata gelap dan dalam, serta mata jernih. Saat dia berbalik, ada senyuman di wajahnya. Lama tidak bertemu, adik laki-laki. Pria itu berbicara dengan lembut, berbicara dengan hangat. Saat ini, wajah Fang Yu penuh dengan keterkejutan. Pria di depannya adalah saudaranya, Dao Chen. Saudaraku, mata Fang Yu melebar, dan keterkejutan di matanya masih berlanjut. Pria di depannya benar-benar bertepatan dengan Dao Chen dalam ingatannya. Temperamen yang lembut dan luar biasa, sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia merasa ingin kembali ke masa lalu. Adik laki-laki, aku sama terkejutnya denganmu. Aku tidak menyangka, saudara dan saudari kita akan bertemu lagi dalam situasi ini. Dao Chen tersenyum. Fang Yu kembali sadar, memandang Dao Chen di depannya, dan berkata, kakak senior, adik laki-laki, kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun, ini luar biasa. Dao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu telah menembus belenggu masa pemurnian, wilayahmu saat ini. Saudaraku, aku sebenarnya masih di dalam periode pemurnian Qi. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata, saya belum pernah menerobos. Oke, mendengar ini, mata Dao Chen berkilat keheranan, menatap Fang Yu, dan bertanya, masih dalam periode pemurnian Qi, lalu berapa level Anda dalam periode pemurnian Qi? 5.000 lapisan, sebenarnya, sudah ada puluhan ribu lantai. Jawab Fang Yu, periode pemurnian adalah puluhan ribu lapisan. Wajah Dao Chen aneh, tapi dia segera bereaksi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, alam hanyalah sebuah nama, kakak muda, kamu bisa datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa kekuatanmu telah mencapai level ini, bahkan jika kamu selalu berada dalam periode pemurnian Qi. Saudaraku, kamu tidak banyak berubah, hanya separuh rambutmu yang telah memutih.
Fang Yu tidak melanjutkan topik alam, melainkan berkata, namun, ini, kita semua sama. Dao Chen perlahan berjalan menuju Fang Yu. Saudaraku, aku masih tidak mengerti, mengapa aku melihatmu di sini. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu mendapatkan sepotong tembaga? Dao Chen berjalan ke tubuh Fang Yu dan bertanya, potongan tembaga, benar. Fang Yu tertegun sejenak, lalu teringat pecahan tembaga tak beraturan yang diperolehnya dari area perdagangan base camp ke-9. Maka dia segera mengeluarkan potongan tembaga itu. Saat ini, lembaran tembaga bersinar terang. Sepotong tembaga ini, Fang Yu mengingat apa yang dikatakan wanita tua itu. Dia berkata bahwa potongan tembaga ini diberikan kepadanya oleh pendeta Tao-nya. Hal-hal dari pendeta Tao sebelum kematiannya, lalu. Fang Yu menatap Dao Chen lagi, matanya penuh kejutan. Apakah dia memberitahumu bahwa potongan tembaga ini adalah apa yang kutinggalkan selama hidupku? Dao Chen bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Ya, wanita tua itu. Fang Yu bertanya dengan ekspresi terkejut di matanya, apakah dia benar-benar rekan senior Tao? Namanya Liu Yaner. Dao Chen mengangkat kepalanya sedikit, menghela nafas, dan berkata, kami memang penganut Tao. Lalu kenapa dia? Fang Yu bahkan lebih terkejut lagi. Adik laki-laki, Anda harus sangat jelas bahwa akar spiritual setiap orang ditentukan oleh alam. Dao Chen berkata, dan akar spiritual juga menentukan batas atas kultivasi. Memang, Fang Yu mengangguk. Saat ini, dia pada dasarnya sudah menebak alasannya. Akar rohaninya tidak kuat, dan budidayanya hanya dapat mencapai tahap pembentukan pil. Dao Chen berkata, oleh karena itu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk memaksanya meningkatkan wilayahnya? Dengan basis kultivasi senior, saya ingin membantunya, kata Fang Yu. Tidak masuk akal, akar spiritualnya terbatas. Bahkan jika saya memaksanya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, paling banyak, saya hanya dapat membantunya meningkatkan umurnya selama ratusan tahun. Dao Chen berkata dengan nada tenang, ratusan tahun kemudian. Bagaimana kamu mengenalnya? Fang Yu bertanya. Pada awalnya, saya berkultivasi di alam Suyuan, karena beberapa musuh, saya terluka parah dan diselamatkan olehnya. Karena itu, mata Dao Chen penuh dengan senyuman, seolah mengingat indahnya waktu. Saya perlahan pulih, dan dia mengikuti saya untuk berlatih bersama. Setelah itu, saya menjadi tua bersamanya sampai suatu hari. Saya pikir saya harus pergi. Dao Chen melanjutkan, masa lalu ini bisa dibayangkan. Ini juga alasan mengapa Fang Yu, ketika dia berada di bumi, tidak mau melakukan terlalu banyak kontak dengan manusia. Kehidupan manusia terlalu singkat, dan kehidupan seorang beku terlalu panjang. Terlalu banyak belas kasihan hanya akan menambah rasa sakit. Adapun pengalaman saudara Dao Chen, hanya dapat dikatakan bahwa itu karena takdir. Lagi pula, ada beberapa saudari perempuan yang menyukai Dao Chen di bumi. Tapi Dao Chen tidak peduli sama sekali, dia hanya terobsesi dengan kultivasi dan membantu Master Dao Tian mengambil alih sekte Tian Dao. Selain itu, tidak ada gangguan. Bagaimana kabarnya sekarang? Dao Chen bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, untungnya, setidaknya dia sangat bahagia. Dao Chen mengangguk dan berkata, selain masalah ini, saudara-saudara kita dapat bertemu dalam situasi ini, sangat jarang. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda di sini. Terlampir pada sepotong tembaga ini. Kehendak ini awalnya disediakan untuk, tapi hasil ini juga sangat bagus. Setidaknya aku bisa bertemu denganmu lagi dengan kakak muda. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, saudaraku, kata Fang Yu. Sejujurnya, kemungkinan pertemuan Fang Yu dan Dao Chen memang sangat kecil. Begitu dia tiba di Great Plain, dia memasuki alam Void Abyss. Reading kebetulan dekat dengan base camp ke-9, dan dia kebetulan bertemu dengan pengikut Tao masa lalu Dao Chen di kios dan membeli barang ini. Lembaran tembaga, saudaraku, potongan tembaga ini. Fang Yu melihat potongan tembaga berkilau di tangannya, matanya bergerak sedikit. Potongan tembaga ini sangat istimewa. Dao Chen berkata dengan tegas, aura yang terkandung di dalamnya sangat kuno dan sangat misterius. Saudaraku, tahukah kamu asal-usul potongan tembaga ini? Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, karena potongan tembaga ini. Guru memberi saya. Dao Chen berkata perlahan. Petik 2 titik. Menguasai. Fang Yu terkejut lagi,
memandang Dao Chen, dan bertanya dengan cemas, "Saudaraku, kapan kamu melihat guru?" Ia juga berada di alam Suyuan. Dao Chen mengangguk ringan dan berkata, "Ya, saya memang melihat guru setelah saya datang ke alam Suyuan. Hanya saja itu hanya wasiat guru yang tertinggal. Mengenai situasi saat itu, menurutku kakak muda harus memperhatikan baik-baik, karena aku merasa ada yang tidak beres." Setelah mengatakan ini, Dao Chen mengangkat tangan kanannya ke depan. Bas! Sebuah lampu berkedip. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Saat ini, Fang Yu dan Dao Chen sudah berada di gua yang lembab dan gelap. Ada dinding batu gelap di sekelilingnya, dan tepat di depan bidang penglihatan, Anda dapat melihat sesosok tubuh sedang duduk bermeditasi. Saya melihat wasiat yang ditinggalkan oleh guru dalam lingkungan seperti itu. Dao Chen berdiri di samping Fang Yu dan berkata, "Saat ini, sudut pandang berubah. Sosok yang bermeditasi di depan Anda lambat laun bisa melihat dengan jelas. Itu adalah Dao Tian." Dao Tian bermeditasi di tempat dan membuka matanya. "Dao Chen, kamu di sini," kata Dao Tian perlahan. Saat ini, Dao Chen melangkah maju perlahan, dan bertanya dengan heran, "Tuan, apakah itu benar-benar Anda?"